Halo dunia, Rahayu. Kita ketemu lagi setelah kemarin kita membahas buku Yosefa Alomang tentang Papua, perjuangan rakyat Papua. Nah, kita akan melihat bagaimana perjalanan perjuangan revolusi Indonesia pasca proklamasi. Bukunya ini, buku tipis ini, karya Pramudia Anantatur, bukan pasar malam. Bukan pasar malam ini merupakan novel pendek Pramudia Anantatur. Nah, tapi ini karena ini ceritanya kayak 3 hari 3 malam atau gimana, saya agak begitu ini. Sepertinya sehari 3 hari 3 malam. Ini kadang-kadang juga tidak disebut novel, tapi sebagai cerita pendek yang panjang, long short story. Ini mungkin juga adalah novel yang paling banyak dipuji dan diapresiasi para pembaca karya-karya Pram setelah Bumi Manusia. Setidaknya Romo Y.P. Mangunwijaya, seorang penulis novel, Roro Mentut dan Burung-burung Manyar, dan juga seorang rohaniawan, mengatakan bahwa bukan pasar malam adalah karya Pramudia yang paling disukainya. Oleh sebagian pembaca, bukan pasar malam sering disimpulkan sebagai novel yang bernuansa religius, beraura mistik, dan mengandung pergulatan eksistensial diri manusia ketika berhadapan dengan maut, di samping ironis seorang pejuang kemerdekaan yang kecewa dan tak mendapatkan tempat yang layak justru ketika kemerdekaan yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu sudah terwujud. Hanya saja menurut saya, apresiasi terhadap bukan pasar malam sampai detik ini tidak cukup mengena dan mendalam. Barangkali ketidakdalaman ini karena ketidaksanggupan melihat fakta gerak revolusi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 45. Dengan begitu, bisa jadi bukan pasar malam adalah novel yang paling banyak disalahpahami. Inilah alinea penutup bukan pasar malam yang paling banyak dikutip dan tersebar luas untuk menggambarkan daya tarik novel bukan pasar malam. Ini juga ada kutipan di belakangnya. Dan di dunia ini manusia bukan berduyun-duyun lahir di dunia dan berduyun-duyun pula kembali pulang. Seperti dunia dalam pasar malam, seorang-seorang mereka datang dan pergi, dan yang belum pergi dengan cemas-cemas menunggu saat nyawanya terbang entah kemana.
Deretan kata-kata yang saya bacakan tadi itu sering tersebar dan dikutip, yang juga ada dalam cover belakang tadi. Nah, judul novel pendek Pram ini, Bukan Pasar Malam, memang menarik dan kuat dari segi diksi, tapi barangkali tidak mewakili isi keseluruhan. Judul yang menggunakan kata kontradiksi, bukan terhadap keberadaan pasar malam, tentu sangat menarik di tengah kehidupan rakyat yang dalam tahun novel ini terbit. Novel ini pertama kali terbit tahun 51 Balai Pustaka. Nanti kita lihat lagi. Tentu sangat menarik ya di tengah kehidupan rakyat yang dalam tahun ini novel ini terbit menganggap pasar malam adalah peristiwa yang sangat menarik. Karena nggak ada mal-mal pada masa itu, tentu sangat luar biasa dari tariknya. Luar biasa dan tidak bisa dilewatkan begitu saja, baik sendiri maupun bersama keluarga atau pacar. Dengan demikian, judul novel ini bisa menyesatkan, dalam tanda petik ya, menyesatkan pembaca yang terpaku pada alinea penutup bukan pasar malam. Sementara justru kedalaman kisah yang lain tidak terungkap. Lagi pula masih bisa dipahami ya, bila Pram menutup novel pendeknya dengan nada filsafat eksistensialisme yang begitu kuat. Bukankah pasca Perang Dunia Kedua, eksistensialisme justru semakin menemukan tempatnya dengan dua pendekar eksistensialis, Camus dan Sartre. Eksistensialisme juga semakin berkibar-kibar dalam dunia sastra. Pengaruhnya pun sampai ke Indonesia, terlebih melalui karya-karya Khairil Anwar dan Iwan Simatupang. Pram pun tampak tak bisa menghindar dari irama eksistensialisme. Kemuraman dan kegelisahan akibat kemanusiaan yang runtuh pasca Perang Dunia Kedua atau akibat Perang Dunia Kedua hanya saja Pram tidak larut dalam kegelisahan eksistensial terus-menerus. Ia tetap bergulat dengan masa depan revolusi Indonesia. Pram ketika menuliskan novel ini masih muda, kurang lebih 25 tahun. Mengingat Bukan Pasar Malam diterbitkan pertama kali pada tahun 1951 oleh Balai Pustaka. Sementara Iwan Simatupang menuliskan sajak-sajak eksistensialisnya juga di sekitar tahun 1952. Seperti Ada Duka Carita di Gurun, Buat Mereka yang Sepikan, lalu ada Dewa Kematian Tuhan, sajak peringatan 100 tahun kematian Nietzsche. Keduanya muncul di majalah mingguan terkenal saat itu, Siasat. Teman-teman juga bisa baca bukunya Damian Toda ya, Dalam Tegak Lurus dengan Langit. Ada 15 cerita pendek Iwan Simatupang. Jadi Bukan Pasar Malam terbit 6 tahun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, atau tak lama setelah pertanyaan terakhir ayahnya menjelang ketaksanggupan melawan ajal. Dalam novel ini dikatakan, siapa yang bisa mengatakan padaku hari kelahiran sesuatu yang kita perjuangkan selama ini? Jawab tokoh aku,
17 Agustus tahun 1945, Bapak. Nah, dengan begitu jelas, semangat revolusi untuk kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa pun menjadi bagian yang utama dan arus yang kuat di seluruh kisah Bukan Pasar Malam. Bukan kebetulan bila Pram mengajukan tokoh novel ini berprofesi sebagai guru, bukan dokter, karena kita kan melihat seperti di Bumi Manusia ini kan alumni Stovia dokter, dan rata-rata kebangkitan ini kemerdekaan dirintis atau dipelopori oleh para dokter. Nah, di sini guru, walaupun ayahnya sendiri dalam dunia nyata sendiri pun berprofesi sebagai guru dan mengajar di Sekolah Pergerakan Budi Utomo, organisasi yang dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Kata Bapak dalam mulanya, aku tak mau jadi ulama, aku mau jadi nasionalis, karena itu aku jadi guru, membukakan pintu hati anak-anak untuk pergi ke taman patriotisme. Dua kata terakhir mengingatkan kita pada Sekolah Pergerakan Kemerdekaan, juga yang didirikan pada 3 Juli tahun 1922 oleh tokoh besar pendidikan bangsa kita, Ki Hajar Dewantoro, yaitu Taman Siswa. Sampai sekarang sekolah ini pun masih ada ya, masih eksis. Dalam perjalanan sejarah bangsa kita pun tahu ya, sebagian guru-guru yang terlibat pada pergerakan kemerdekaan kemudian mengorganisasikan diri di samping pada Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, juga pada Persatuan Guru Republik Indonesia Non-Pak Sentral PGRI NVS, yang dianggap berafiliasi politik dengan Partai Komunis Indonesia PKI. Pasca G13 1965, ribuan guru yang bergabung dalam PGRI NVS dikejar-kejar, diburu oleh rezim bernama Orde Baru untuk dibunuh atau dikirim ke penjara-penjara dan kamp pembuangan Pulau Buru. Tentu saja sebagian guru yang dikejar-kejar itu pun lalu menghilang dari panggung politik Orde Baru dan mencari jalan lain untuk melanjutkan kehidupan, atau justru tenggelam dalam kekecewaan yang tak menemukan obatnya. Perjuangan seakan sia-sia. Dengan demikian, Bukan Pasar Malam adalah karya Pram yang luar biasa, yang dipersembahkan Pram kepada para pahlawan tanda jasa yang beberapa minggu yang lalu ya kita peringati sebagai Hari Guru. Para guru yang tak dapat disangkal turut berperan besar pada proses kemerdekaan bangsa ini, tapi juga tak mendapatkan perhatian dan tempat sepantasnya pasca kemerdekaan. Inilah novel yang tak sekedar kisah duka, kematian atau kekecewaan seorang pejuang kemerdekaan, tapi lebih dari itu adalah kisah seorang guru pejuang yang bangga dengan predikat guru sebagai salah satu unsur penting dalam membebaskan bangsa dan tanah air dari ketidakmerdekaan akibat penjajahan kolonialisme. Dan pesan yang lain sangat jelas. Sang guru gugur bukan karena semata-mata kecewa, tapi dalam pengertian nilai perjuangan yang baru, yaitu gugur di lapangan
politik yang sekarang bisa bikin orang stres di lapangan politik, apalagi sesudah jadi caleg gagal, nyalon bupati gagal, jadi menteri ya terlibat kasus korupsi, ruwet. Hanya yang bisa kukatakan dengan pasti dan barangkali inilah yang tak Tuan ketahui, ialah ayah Tuan gugur di lapangan politik. Pernyataan gugur di lapangan politik itu pun diulangi kembali. Benar, ayah Tuan gugur di lapangan politik. Ayah Tuan mengundurkan diri dari partai dan segala tetek bengek agar bisa menghindari manusia-manusia badut pencuri untung itu. Dengan demikian, politik sebagai kesadaran ditekankan dan betapa pentingnya untuk dipelajari dan dipahami agar guru dan pejuang umumnya tak lagi gugur di lapangan politik dalam kesia-siaan. Sebagai catatan, novel ini pun mengalami cetakan kedua oleh Balai Pustaka tahun 59. Kemudian dicetak ulang ketiga kalinya pada tahun 1964 oleh Yayasan Kebudayaan Sadar. 1 bulan kemudian pasca peristiwa G1365 yang membawa kerusakan parah gerakan kiri di Indonesia, bukan pasar malam pun dilarang peredarannya. Novel ini kemudian diterjemahkan dalam beberapa bahasa asing. Dalam bahasa Inggris, It's Not an All-Night Fair, terbit pada tahun 1973. Baru kemudian, pasca tersingkirnya Jenderal Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada tahun 1999, novel ini edisi Indonesia kembali diterbitkan oleh Bara Budaya Yogyakarta. Yang saya pakai ini novel terbitan Lentera Dipantara tahun Lentera Dipantara cetakan ke-7 Maret 2009. Rahayu, selamat dunia, perjuangan tetap berlanjut.